Doa adalah petisi. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 9, 10. Apakah arti doa? Semua orang yang mengaku beragama mengenal apa itu berdoa. Entah doa hanya sekedar ritual ataupun yang dihafalkan dan diwajibkan. Kadang-kadang kita berkata kepada teman kita yang walaupun beda keyakinan dengan ucapan, "Jangan lupa doakan saya ya." Ya, karena manusia adalah manusia jasmani sekaligus manusia roh. Maka manusia mempunyai kecenderungan untuk berhubungan dengan dunia roh. Manusia sadar bahwa ada penguasa alam ini yang tak kelihatan, entah itu Tuhan atau iblis atau dewa. Namun apakah sebenarnya doa itu dan kepada siapa kita seharusnya berdoa? Menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dalam formula doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Doa mempunyai arti permohonan kepada penguasa surga supaya ia mengintervensi bumi. Jadi doa adalah semacam petisi yang disampaikan warga kerajaan kepada sang raja untuk mengabulkan permohonan dengan kedaulatan sang raja. Wikipedia menulis arti petisi adalah pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal. Hak petisi ada pada warga negara dan juga badan-badan pemerintahan seperti kota praja, kabupaten, dan provinsi agar pemerintah pusat membela atau memperjuangkan kepentingan daerahnya. Jadi petisi hanya dapat disampaikan oleh paling tidak seorang warga sebuah kerajaan atau pemerintahan. Seorang yang bukan warga kerajaan tak punya hak menyampaikan petisi. Hal ini sama dengan yang Yesus katakan dalam doa Bapa kami. Hanya seorang yang berstatus warga kerajaan surga yang dapat mengajukan petisi. Hanya seorang yang berstatus anak Allah yang dapat menyebut Allah sang penguasa kerajaan surga dengan sebutan Bapa. Karena sebagai warga kerajaan sekaligus putra putri kerajaan surga, kita bisa memohon Allah sang raja untuk melakukan intervensi di bumi seperti di surga. Untuk itu pastikan Anda berstatus warga kerajaan, status anak Allah. Untuk mempunyai status sebagai anak Allah, seorang harus percaya kepada Sang Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Dikatakan bahwa siapa yang percaya akan menerima Sang Firman, ia diberi kuasa sebagai anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 12-13. Sekali lagi, bukan setiap orang bisa mengajukan petisi kepada sang raja. Hanya anak-anak Allah, putra dan putri kerajaan. Pastikan Anda telah menjadi putra-putrinya. Doa bukan mantra, tetapi petisi warga kerajaan kepada sang raja untuk meminta sang raja mengintervensi.